Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Perayaan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang pada mulanya hanya dirayakan oleh orang-orang non-muslim, kini telah juga ikut dirayakan oleh orang-orang muslim. Fakta ini menjadi sebuah problematika tersendiri bagi para ahli hukum Islam, baik yang menyatu dalam sebuah lembaga fatwa atau pakar hukum yang independen. Lantas benarkah hukumnya haram, sahabat beriman? Kita juga bertanya-tanya sekarang. Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut haram. MUI ingatkan umat Islam fatwa haram soal perayaan Valentine versi dari Magenta Islam. Hari Valentine dirayakan setiap tahun pada 14 Februari. Pada hari ini, orang-orang yang kerap menunjukkan perhatian sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada yang lainnya dengan mengirim kartu ucapan, bunga, dan coklat yang diselipi dengan pesan cinta. Sehingga terkadang sahabat beriman menimbulkan polemik di masyarakat tanah air. Sebab sekarang ini banyak muda-mudi muslim yang ikut juga merayakannya. Membagikan kartu ucapan dengan kata "You are my Valentine" melalui media sosial. Bahkan ada yang sampai sibuk luar biasa untuk menyiapkannya. Lantas bagaimana Islam memandang ini semua, sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum merayakan Valentine menurut beberapa pandangan. Tanggal 14 Februari setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Valentine oleh sejumlah orang di berbagai belahan dunia. Ini merupakan hari ketika orang-orang mengekspresikan kasih sayangnya untuk orang lain, khususnya kepada pasangan. Dalam artikel karya Ahmad Naufa Khairul Faizun yang dimuat dalam situs NU Online, beliau menekankan pada perayaan Valentine yang Islami. Intinya, Hari Valentine dianggap sebagai bungkus atau label yang substansinya harus diisi dengan cara merayakan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Ini karena ajaran kasih sayang dalam Islam adalah ajaran yang tidak berlaku surut. Umat Islam selalu dituntut untuk saling mengasihi dan menolong kepada sesama. Cara yang tepat dilakukan adalah Valentine yang memang dari budaya barat difilter menjadi budaya yang secara substansi tak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini telah dicontohkan oleh para wali songo yang menunjukkan tradisi dan budaya non-Islam berhasil diislamisasi secara substansi, seperti wayang yang isinya mendekatkan kepada ajaran tauhid dan banyak memuat ajaran kebaikan. Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah, sahabat beriman, tahun lalu Muhammadiyah menyoroti persoalan Hari Valentine ini. Serupa dengan MUI Jawa Timur, kegiatan ini dianggap tidak pantas dirayakan dan ditiru karena bukan budaya yang datang dari agama Islam. Menyingkapi ini semua, Muhammadiyah pun menyarankan agar organisasi-organisasi remaja harus kreatif dan dituntut untuk mencari kegiatan-kegiatan positif sebagai tandingan budaya Valentine. Lantas bagaimana dengan fatwa MUI, sahabat beriman? Fatwa MUI tentang Hari Valentine. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Ainul Yakin mengingatkan umat Islam, terutama muda-mudi, tentang fatwa MUI nomor 3 tahun 2017 yang mengharamkan perayaan Valentine Day setiap 14 Februari. Merujuk hal itu, MUI mengimbau umat Islam agar tidak latah merayakan momentum lazim disebut dengan Hari Kasih Sayang itu. Ainul Yakin pun mengatakan, kenapa Valentine Day diharamkan oleh MUI? Pertama, perayaan itu bukan termasuk tradisi Islam. Perayaan Valentine menjurus pada pergaulan bebas seperti hubungan badan di luar nikah.
Jika ikut-ikutan merayakan sama saja dengan mendorong Valentine Day. Tradisi dari luar itu berpotensi menimbulkan keburukan. MUI Jawa Timur pun melandasi fatwa tersebut berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud. Dari Abdullah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyerupakan diri pada suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Maka tak perlulah kita sebagai muslim mengikuti perayaan hari istimewa agama lain. Karena sahabat beriman, kasih sayang sangat luas dalam ajaran Islam. Hari kasih sayang bukan hanya setiap 14 Februari saja. Setiap waktu kita harus menyayangi bukan hanya kepada pasangan kita yang sudah resmi, namun kata sayang sangatlah umum. Baik itu kepada orang tua, keluarga, bahkan kepada alam dan lingkungan pun kita harus menyayanginya. Islam sejatinya mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kasih sayang. Ustadz Miftah mengatakan, sejumlah hadis misalnya menyerukan umat Islam untuk senantiasa berkasih sayang. Firman Allah Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya mempertegas jati diri keislaman dengan menunjukkan identitas muslim yang dengan sendirinya menolak menyerupai identitas agama lain. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 64. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah semakin paham sekarang? Alasan haramnya ikut merayakan hari Valentine. Mengagungkan sang pejuang cinta akan berkumpul bersamanya di hari kiamat. Jika orang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan keutamaan, baik itu keutamaan di dunia maupun keutamaan di akhirat. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Wahai Rasulullah, Rasulullah pun menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Lalu orang tersebut menjawab, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi aku mempersiapkan adalah cinta Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah berkata, kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana jika yang dicintai dan diagungkan adalah seorang tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pembela dan pejuang cinta di saat raja melarang menikahkan para pemuda sahabat beriman? Valentine lah sebagai pahlawan dan pejuang ketika itu. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, kalau begitu engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi jika kamu seorang muslim, manakah yang engkau pilih? Dikumpulkan bersama orang-orang soleh ataukah berkumpul bersama tokoh Nasrani yang jelas-jelas kafir? Bahkan sahabat beriman, ucapan selamat berakibat terjerumus dalam kesyirikan dan juga maksiat. Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat, dan yang maha kuasa. Kata ini ditujukan kepada Nimrod dan juga Lupercus, Tuhan orang Romawi. Oleh karena itu tidak disadari jika kita meminta orang menjadi to be my Valentine atau jadilah Valentineku bersama dengan kita, berarti meminta mereka menjadi sang maha kuasa. Jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan yang besar adanya, menyamakan makhluk dengan sang Khalik, menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Kami pun telah mengemukakan di awal bahwa hari Valentine jelas-jelas adalah perayaan Nasrani, bahkan semula adalah ritual paganisme. Oleh karena itu, mengucapkan selamat hari kasih sayang atau ucapan selamat dalam hari orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama.
Menjelang hari Valentine, berbagai ragam coklat, bunga, hadiah, kado, dan souvenir laku keras. Beberapa banyak duit yang dihamburkan ketika itu. Padahal sebenarnya sahabat beriman, harta tersebut masih bisa dibelanjakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat atau malah bisa disedekahkan pada orang yang membutuhkan agar berbuah pahala. Namun hawa nafsu berkehendak lain. Perbuatan setan lebih senang untuk diikuti daripada hal lainnya. Itulah pemborosan yang dilakukan ketika mungkin bisa bermiliar-miliar rupiah dihabiskan oleh mereka hanya demi merayakan Valentine saja. Maka kita sebagai muslim haruslah pandai memfilter segala hal yang masuk ke dalam diri ini. Jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai surga menolak kita karena hal-hal yang sepele saja. Sudahkah semakin paham sekarang sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.